kegiatan ke 5M ini gitu teman-teman semua. Kemudian biasanya teman-teman juga harus membuat LKPD. Nah, ini sebagai bahan diskusi teman-teman semua. Dilihat di sini sebagai bahan diskusi di mana kita nanti bisa menilai ya, menilai sekaligus nanti evaluasi ya, menilai keaktifan siswa, kemudian cara siswa presentasi dan sebagainya. Nah, kemudian nanti dalam perangkat pembelajaran juga teman-teman harus mengintegrasikan dengan TPACK dan ini harus direalisasikan pada pembelajaran dengan siswa tentunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Farsa semua. Jumpa lagi dengan saya di Mangga Farsa Channel. Channelnya Bapak dan Ibu Guru untuk berdiskusi mencari solusi. Sahabat Farsa semua, kali ini saya akan membahas tentang review rencana aksi atau review perangkat pembelajaran yang tentunya Bapak Ibu Guru semua sudah sekarang mulai buat nih. Dimana perangkat pembelajaran ini tentunya nanti akan digunakan sebagai bahan untuk melaksanakan PPL ya. Dimana semuanya nanti akan berjalan secara daring. Nah, untuk lebih lanjutnya akan saya mulai videonya, tapi sebelum saya mulai videonya, bagi teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung berkembangnya channel ini. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tanda loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi. Oke, kita mulai saja teman-teman semua. Untuk review rencana aksi atau review perangkat pembelajaran tentunya nanti dalam membuat rencana perangkat pembelajaran ini adalah dimulai dari KD gitu teman-teman, atau kompetensi dasar, kemudian nanti diturunkan menjadi merumuskan indikator atau IPK, kemudian nanti diturunkan lagi merumuskan tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, kemudian evaluasi. Nah, dari poin-poin ini semua tentunya teman-teman harus mengintegrasikan beberapa hal di mana sudah diwanti-wanti bahwasanya untuk kurikulum Merdeka ataupun kurikulum 2013 tentunya nanti pendidikan adalah pendidikan yang berpusat kepada anak. Nah, kira-kira apa saja yang harus diintegrasikan di dalam perangkat pembelajaran? Nah, kita simak dan kita bahas satu persatu nih teman-teman semua. Nah, sekarang untuk merumuskan indikator atau IPK nanti ada tiga jenis IPK teman-teman. Yaitu yang pertama adalah IPK pendukung, kemudian IPK kunci atau inti, dan IPK pengayaan. Nah, kaitannya dengan IPK ini berarti untuk ini teman-teman harus menggunakan kata kerja operasi ya, atau kata kerja operasional yang sering kita sebut dengan KKO. Tentunya jangan revisi yang terbaru nih teman-teman. Ingat, kalau untuk IPK pendukung nanti levelnya adalah di bawah kompetensi dasar. Kemudian kalau IPK kunci atau inti levelnya itu setara dengan kompetensi dasar, dan IPK pengayaan ini levelnya harus di atas kompetensi dasar. Oke. Ini untuk sekedar contoh saja nih teman-teman semua. Misalkan KD-nya adalah menjelaskan. Menjelaskan itu adalah C2 nih, ranahnya kognitif 2 ya, C2 ya. Kemudian IPK pendukungnya berarti dia harus di bawah levelnya, berarti di C1. Ya, bisa menyebutkan dan sebagainya. Kemudian IPK kuncinya atau intinya menjelaskan perubahan energi. Nah, ini C2 sama setara ya di sini ya, karena IPK kunci itu harus setara levelnya, maka tetap ambil di kata kerja operasional yang sama-sama C2. Kemudian IPK pengayaan. Ini IPK pengayaan itu levelnya harus di atas, makanya boleh C4, boleh C3 karena KD-nya C2. Gitu ya, harus di atasnya. Nah, biasanya kalau levelnya tingkat SLTA, nanti teman-teman harus dimulai dari C4 ya teman-teman. C4, C5, C6. Jadi nanti kalau KD-nya C4, maka nanti untuk kompetensi dasarnya C4, nanti maka untuk IPK mendukungnya harus C3, kemudian kuncinya berarti harus C4, kemudian pengayaannya berarti harus C5 nih. Nah, ini cuma sekedar contoh saja teman-teman semua, tapi ini penting. Nah, ini teman-teman berarti harus berpedoman pada kata kerja operasional yang terbaru, revisi terbaru. Oke, kita lanjutkan teman-teman semua. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, ini merumuskan tujuan pembelajaran berarti nanti teman-teman harus mengintegrasikan terhadap ABCD ini, karena ini adalah sesuatu yang tidak boleh terlewatkan ya. ABCD itu apa isinya? ABC itu adalah audience, kemudian behavior, conditional, dan degree. Audience ini berarti harus ada siswa atau peserta didiknya di situ nih. Kemudian behaviornya adalah kemampuan yang diharapkan, kemudian conditional adalah keadaan kondisi yang terjadi, kemudian degree-nya adalah penilaian atau tingkatan pencapaiannya teman-teman semua. Sebagai contohnya,
Melalui percobaan siswa dapat menganalisis perubahan energi pada benda dengan benar. Nah, maka di sini ada beberapa unsur yang termuat di sini, nggih. Jadi nanti percobaan maksudnya adalah kondisionalnya ya, kondisi atau keadaan kondisi yang terjadi. Kemudian siswa, di sini ada siswa atau peserta didik, ini adalah audiensnya. Kemudian behaviornya adalah dapat menganalisis perubahan energi pada benda. Nah, ini ada behaviornya adalah kemampuan yang diharapkan, kemudian dengan benar degree-nya. Maka nanti untuk tujuan pembelajaran ini harus memuat 4 elemen ini teman-teman semua. Kemudian nanti sampai tahap degree-nya. Siswa itu mampu atau tidak, benar atau salah, intinya begitu. Oke. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran teman-teman, kegiatan pembelajarannya sama walaupun sekarang sudah diterapkan kurikulum merdeka ya, atau kurikulum prototype. Ini kalau dalam kegiatan pembelajaran biasanya sintaknya sama ya. Sintaknya sama itu adalah mengacu kepada 5M ya, atau mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan ya. Nah, ini sintaknya. Nah, ini teman-teman semua, karena pendidikan kita ini sekarang berubah menjadi pendidikan yang berpusat pada siswa, maka nanti diusahakan bahwasannya guru hanya sebagai fasilitator, siswa sendiri yang harus aktif di dalamnya. Maka di sini teman-teman semua, tentu dalam pembelajaran seringkali teman-teman menggunakan metodenya bebas teman-teman. Mau pakai model apa saja bebas, mau PJBL, PBL ataupun project nih boleh, ataupun inquiry boleh. Yang penting nanti pendekatannya adalah pendekatan ke 5M ini teman-teman semua. Kemudian biasanya teman-teman juga harus membuat LKPD. Nah, ini sebagai bahan diskusi teman-teman semua. Dilihat di sini sebagai bahan diskusi di mana kita nanti bisa menilai ya, menilai sekaligus nanti evaluasi ya, menilai keaktifan siswa, kemudian cara siswa presentasi dan sebagainya. Nah, kemudian nanti dalam perangkat pembelajaran juga teman-teman harus mengintegrasikan dengan TPACK, dan ini harus direalisasikan pada pembelajaran dengan siswa tentunya ya. Nah, TPACK itu nanti teknologikal, berarti nanti kaitannya dengan teknologi ya, penggunaan teknologi, kemudian pedagogikal, kemudian content knowledge. Nah, ini teman-teman harus mengintegrasikan ini dalam perangkat pembelajaran, kemudian nanti tentunya harus direalisasikan dalam pembelajarannya. Nah, kemudian yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah alat tolak ukur ya, sebagai tolak ukur pencapaian perumusan indikator nanti. Evaluasi nanti bisa dilakukan dengan cara tes. Biasanya saya membuat evaluasi 10 nomor pilihan ganda. Biasanya kalau ditambah 2 IC juga bisa, atau 8 nomor 4 IC 4 pilihan ganda. Biasanya nanti dalam Google Form kemudian dibagikan setelah pembelajaran selesai dan dikasih tenggang waktu. Misalkan sampai sore hari ya silahkan, tidak masalah. Kemudian evaluasi juga bisa dari keterampilan presentasi ya. Pada saat teman-teman siswa kita sedang melakukan presentasi atas apa yang sudah dibagikan dalam LKPD-nya ya, kita bisa lalu mengevaluasi apakah ada kemajuan pada siswa tersebut ataupun yang lain. Kemudian keaktifan siswa juga bisa kita lihat pada saat pembelajaran sedang berlangsung ya, apalagi pada saat sedang berdiskusi. Oke, mudah-mudahan video ini bisa membantu bagaimana cara kita untuk menyusun perangkat pembelajaran dan apa saja yang harus disusun dan diperlukan. Teman-teman bisa melihat contohnya pada video saya sebelumnya tentang perangkat pembelajaran. Di situ saya sudah membuat perangkat pembelajaran yang sudah diintegrasikan dengan TPACK. Kemudian saya integrasikan dengan pendekatan 5M tadi ya. Kemudian juga saya integrasikan dengan profil pelajar Pancasila juga. Jadi bagi teman-teman semua yang membutuhkan atau ingin melihat gambaran tentang RPP-nya seperti apa, silahkan disimak video saya sebelumnya. Terima kasih, selamat pagi, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.